Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang dan selamat berjumpa bersama saya Agus Solder dalam channel Solder dan Timah. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua selalu sehat dan walafiat berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Azza wa Jalla. Baiklah, pada kesempatan ini untuk pertama kali saya mengupload video mengenai teknik atau tata cara sederhana untuk memperbaiki peralatan elektronik dan peralatan kerja yang umum kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan deskripsi pada channel ini, dengan harapan dapat memberikan edukasi yang bersifat informasi atau cara-cara sederhana mengenai perbaikan atau servis yang ringan yang mungkin dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Oke, baik teman-teman, untuk video perdana ini izinkan saya mereview sebuah MP3 player yang rusak pemberian dari saudara saya. Menurut informasi yang saya dapatkan bahwa sebelum rusak, alat ini sempat jatuh beberapa kali dan kemudian tidak jalan sama sekali. Dapat dilihat oleh teman-teman semuanya, kondisi MP3 player ini sudah sangat usang, kotor, berdebu, dan banyak tambalan di sana-sini. Baik, untuk lebih lengkapnya kita coba simak bersama-sama ya teman-teman. Nah, kita lihat ini kondisi fisik aktual ya teman-teman ya. Kita coba lihat kondisi realnya ini. Ini sudah tidak ada baterainya juga. Dan coba kita buka bautnya satu persatu teman-teman. Nah, ini bautnya sepertinya selek ini. Agak susah juga saya buat membukanya ini. Kita coba lihat yang satunya lagi. Ini malah blong sepertinya teman-teman, tapi nggak apa-apa, kita nanti coba cari cara sederhana untuk memperbaikinya ya teman-teman ya. Baik, ini adalah MP3 player model lama ya teman-teman. Oh, apa itu teman-teman? Nah, saya nggak nyangka ini ada barang berharga apa ini. Oh, lap teman-teman. Mungkin maksudnya untuk menambah suara sebagai bumper ya, memantulkan suara mungkin maksudnya. Coba kita lihat, ini speakernya bagus banget nih teman-teman. Ini bassnya mantep ini sepertinya nih. Spoolnya besar dan magnetnya juga besar. Daunnya kecil tapi cukup berimbang sepertinya. Nah, terus kemudian kita coba cek bagian-bagiannya secara detail, secara perlahan, satu persatu ya teman-teman ya. Kita coba pertama itu sambungannya dulu teman-teman. Biasanya kalau saya memeriksa itu nggak langsung ke sumber utamanya apa ini, karena apa gitu. Saya biasanya mengecek dulu kesempurnaan dari posisinya, dari sambungannya. Nah, ini apa nih teman-teman? Seperti terlepas. Oh, saya kira bukan. Ini antena teman-teman, antena cuman posisinya kurang rapi. Nanti kita coba dirapihkan ya teman-teman setelah kita ketahui solusinya apa. Nah, terus kemudian ini saya coba lihat lagi bagian per bagian. Nah, untuk lihat mesinnya kita coba buka PCB-nya ya teman-teman ya. Di PCB ini biasanya sudah terintegrasi antara sistem receiver, kemudian sistem modul untuk input, kemudian sistem untuk USB, kemudian sistem untuk mix, kemudian sistem untuk radio ya teman-teman ya. Ini sudah terintegrasi. Nah, biasanya untuk material atau peralatan seperti ini tuh agak susah teman-teman. Kalau misalnya rusak satu bagian ini karena terintegrasi bersatu ke bagian yang lain dan sistemnya digital, biasanya ngerembet ke bagian lain. Tapi kita coba lihat untuk ini, ini apa nih? Kayaknya ada yang aneh nih. Ini ada semacam kayak kebakar ini, bekas disambung ini. Nah, saya mulai curiga ini, tapi nanti kita coba lihat ya teman-teman ya, dari mana ini sumbernya, terus kemudian kenapa-kenapanya. Coba kemudian kita akan lihat nanti sejauh mana dampak dari
kesalahan dari penyolderan yang tadi ya teman-teman. Kita coba cek dulu. Pertama kita coba cek power supply ya teman-teman. Ini saya menggunakan power supply DC 5 volt dari casan HP ya teman-teman, karena ini biasanya general sih, berlaku untuk umum, bisa juga untuk digunakan untuk MP3 player. Nah ini kita coba jalan, ada indikator berupa lampu LED ya teman-teman, berwarna merah. Ini udah nyala, ini menunjukkan bahwa arus sudah masuk melalui sirkuit ke sistem dari MP3 tersebut. Nah saya coba cek teman-teman, ini untuk suaranya ini sepertinya ada juga nih. Ini artinya menunjukkan amplifikasi atau penguatan sinyal dari sistem driver, entah itu MP3 player, receiver maupun mic-nya ini berjalan dengan normal ini. Ini sepertinya demikian teman-teman, tapi kita coba lihat nanti ya. Kemudian kita coba lihat sambungannya cukup kuat juga. Ini untuk antena juga kuat, untuk supply juga kuat, untuk input juga kuat. Sepertinya sempurna ini teman-teman ya, tidak ada kendala di masalah pengkabelan atau pemasangan jaringannya ini teman-teman. Oke, kita lihat berikutnya adalah saya masih berpikir ini karena apa ini ya. Nah kita coba cek aja ya teman-teman ya, kita coba cek satu persatu. Ini secara umum sih sambungannya bagus ya teman-teman ya. Nah ini sinyal cukup kuat juga, ini speakernya bagus nih, mantap. Terus input oke, terus kemudian ground juga oke, sasis oke, supply oke, kemudian power ampli juga, sistem penguatan oke. Nah kita coba nanti cek ke modulnya ya teman-teman, apakah sistem dayanya masuk ke modul. Coba kita cek teman-teman. Oke. Nah ini kalau kita lihat ini tuh sangat sederhana sekali sepertinya ini teman-teman, sangat sederhana sekali. Inti dari rangkaian MP3 player ini ada power supply, kemudian sumber audio bisa berupa MP3 player itu sendiri, atau dari Bluetooth, atau dari USB, atau dari audio mic ya teman-teman. Nah kemudian kita lihat, kita coba cek. Nah, saya kecurigaan terhadap posisi dari timah yang tadi terlihat seperti terbakar ya teman-teman. Nah ini masih kuat nih sinyalnya, inputnya masih kuat. Nah kita coba nanti akan tes ini jalannya teman-teman ya. Oke, terus kemudian nanti kita coba akan istilahnya itu, kalau di refresh gitu sambungannya itu, kalau di para penggemar HP mungkin yang suka ngotak-ngatik HP ada istilahnya di rebel teman-teman. Kita coba rebel untuk posisi dari pemasangan sambungan yang kurang bagus ini nih teman-teman. Nah ini kita coba solder teman-teman ya, solder saya cukup panas ini ya, aduh awas hati-hati. Nah ini saya curiga ke sini, coba kita lihat apakah betul sumber sambungannya itu berasal dari situ atau dari tempat lain ya teman-teman. Ya saya coba sambungkan. Nah ini ternyata nyambung teman-teman. Modulnya ternyata sudah berwarna biru, menunjukkan adanya koneksi ke bagian modul yang 4 tadi teman-teman, yaitu Bluetooth, USB,
aux in dan mix. Nah, kita coba patenkan ya teman-teman ya, kita coba patenkan posisi untuk sambungannya teman-teman. Nah, kita coba patenkan teman-teman ya. Oke. Nah, ini kelihatannya seperti itu teman-teman ya. Oke. Agak susah juga ini, mungkin solder saya udah berkurang ini daya lengketnya, ini harus dipakai arbus atau kalau enggak pakai HCl nih teman-teman. HCl itu salah satu bahan yang bisa merekatkan buat sambungan solder ke timah ya teman-teman. Itu HCl bisa didapatkan dari biasanya alat pembersih lantai seperti Vixal atau apalah kayak gitu teman-teman ya. Nah, kita coba ya teman-teman, mudah-mudahan bisa lancar. Nah, ternyata sudah tersambung. Nah, dan ini sudah muncul suara. Alhamdulillah ya teman-teman, kita sudah bisa menemukan letak permasalahannya, yaitu memang ada koneksi atau sambungan pada PCB-nya di mana koneksi ke modul dari USB, aux in, mix atau MP3 player itu sendiri itu sempat terputus gara-gara karena jatuh itu mungkin ya, jadi ketarik-tarik gitu ya teman-teman. Alhamdulillah ini kita sudah bisa menemukan solusinya. Ini cukup sederhana ya teman-teman. Mungkin kalau untuk hal-hal yang berat saya juga agak sulit untuk mendeteksinya dan memerlukan waktu yang lebih lama nih teman-teman. Nah, untuk hal ini yang penting kita ada semangat untuk memperbaikinya teman-teman, ada semangat untuk coba otak-atik teman-teman, bukan hanya kita nggak bisa nih, kita nggak mampu, udah aja kita serahkan ke teknisi, seperti itu. Bukan seperti itu teman-teman, kita coba sebisa dulu kita mungkin kendala yang kita hadapi tidak seberat apa yang kita pikirkan teman-teman. Itu mindset yang utama kita. Yang penting kita tetap semangat dulu untuk belajar, mencoba. Tidak ada salahnya teman-teman, apapun hasilnya. Nanti kalau misalnya ternyata MP3 player atau alat-alat elektronik yang teman-teman semua coba perbaiki nggak kunjung selesai juga, nggak beres-beres juga, yang penting udah usaha. Kalau misalnya teman-teman masih sayang sama alatnya teman-teman, mungkin kalau udah mentok nih ya teman-teman bisa bawa ke tukang servis, seperti itu teman-teman ya. Yang penting semangatnya jangan sampai hilang, karena terus terang saya juga di sini masih sama-sama belajar ya teman-teman. Nggak ada keahlian khusus yang saya miliki, hanya dari berdasarkan pengalaman-pengalaman yang coba saya share kepada teman-teman. Semoga bisa berguna dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, yang penting kita mendapatkan insight dari apa yang coba kita tampilkan di sini, yaitu semangat untuk mencoba dan semangat untuk memperbaiki, bukan hanya dari segi nilainya, tapi dari segi kepatuhan kita, kedisiplinan kita untuk melakukan sesuatu itu harus sesuai dengan yang seharusnya teman-teman ya. Nah, ini mungkin kelihatannya seperti sederhana, simple, tapi andai kita tidak mau mencoba, nggak mau ngoprak-ngoprek, ngebongkarnya, ini terus lang akan menjadi satu hal yang sulit, akan menjadi hal yang seperti petaka gitu. Aduh, saya punya barang banyak yang rusak, ini rusak itu, sehingga kita tidak bisa memperbaikinya. Padahal di sini kita bisa lihat ini cukup sederhana kerusakannya, dan alhamdulillah sudah teratasi dengan baik. Nah, tinggal kita nanti coba selesaikan finishingnya untuk pemasangan bagian-bagian yang tadi kita predali ya teman-teman ya. Kita coba penutup kop speakernya ini teman-teman.
Ini cop speaker yang sebelah kiri memang nggak ada speakernya karena ini sistemnya mono ya teman-teman ya. Sistem mono itu artinya sistem menggunakan satu kanal atau satu jalur untuk sistem pengumpanan dan penguatannya. Nah, ini satu speaker tapi dayanya itu bisa mengeluarkan impedansi yang sama dengan speaker yang setara dengan impedansi 8 ohm teman-teman. Karena ini saya lihat magnetnya cukup besar. Biasanya magnet yang besar seperti ini spoolnya juga cukup besar teman-teman, sehingga daya dobraknya atau daya istilahnya itu kalau orang-orang sound itu nyebutnya itu glare gitu ya teman-teman. Ini cukup tinggi meskipun dengan strum atau daya kelistrikan yang tidak terlalu besar ya teman-teman. Oke, sudah. Kemudian kita coba pasang kembali kerangka terakhir penutupnya ya teman-teman. Oh, ini saya lupa tadi belum membersihkan ya teman-teman ya. Kita coba bersihkan kembali bagian-bagian yang kena debu lagi, karena ini terus terang teman saya atau saudara saya ini udah menyimpan MP3 player ini udah cukup lama, bertahun-tahun teman-teman. Udah nggak terpakai di gudangnya, udah mau dibuang ini teman-teman, udah jadi barang rongsokan. Cuman saya merasa kasihan aja, merasa sayang seandainya bisa diperbaiki, dan alhamdulillah bisa diperbaiki. Nanti saya coba kembalikan lagi ke saudara saya, mudah-mudahan dia merasa happy ya teman-teman. Itu tujuan kita untuk memperbaiki peralatan-peralatan sederhana ini ya teman-teman. Nah, kita sudah pasangkan. Nah, ini sepertinya terlalu longgar ini teman-teman, karena memang banyak patah di sana sini. Harus saya coba atasi dengan lem super glue kayaknya nih teman-teman. Tapi sebelum finishing kita coba tes dulu. Ini alhamdulillah ya teman-teman, udah jalan, strum udah masuk. Nah, ini juga soundnya udah mulai kedengaran ya teman-teman ya. Kita coba pindah-pindah modul. Nah, ini juga sudah oke. Alhamdulillah. Nah, dana yang memang tentunya bermanfaat sahabat MK, baik jangka pendek maupun juga jangka panjang. Battery player yang rusak gara-gara. Silakan bisa disampaikan sahabat MK ke 0811 224 1027. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagi-lagi memang ini situasi kondisional ya.